Saya Nur Anwaril Jamil dari kelas 1 MRK 5 dengan NIM 2241320079. Di sini saya akan memberikan contoh cara menggunakan tool trim. Oke, sebelumnya pertama-tama karena kita akan menggunakan tool trim, terlebih dahulu kita akan membuat line-nya atau membuat garis singgung yang biar bisa kelihatan trimnya ya. Di sini saya akan membuat contoh ya, kita menggunakan line, tool line. Pertama kita buat garis terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya sudah memberikan apa namanya? Di sini saya sudah membuat beberapa garis yang bersinggungan untuk memberitahukan atau mendemonstrasikan cara penggunaan tool trims. Pertama, menggunakan tool trim kita dapat beberapa cara dari mulai shortcut dan dengan mengklik icon. Di sini pertama saya akan menggunakan klik icon ya. Kita klik icon trim terlebih dahulu. Klik. Nah, situ sudah muncul cutting edges. Di sini kita bisa beberapa cara. Pertama, untuk menyesuaikan garis kita bisa dengan langsung mengklik seperti ini. Dia kan otomatis menyesuaikan garisnya ya. Kita coba lagi sebelahnya. Oke. Kita coba lagi sebelahnya. Oke. Itu cara mentrim dengan mengklik icon atau juga bisa dengan kita seret ya. Kita seret. Pertama kita tekan mouse-nya, set, kita bentuk. Nah, seperti ini ya, seperti ini kita lihat. Ini akan otomatis mentrim semua garis yang kita lewati. Ini membuat lebih praktis ya. Nah, ini dia salah satu contohnya. Oke. Penggunaan trim juga bisa menggunakan shortcut, yaitu shortcut TR. Penggunaan trim juga bisa menggunakan shortcut, yaitu shortcutnya TR, TR, nah, enter. Nah, itu sudah keluar ya, sama kita bisa tinggal klik, klik, dan kita juga bisa membuat seperti garis seperti ini untuk mempermudahkan kita mentrim ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh penggunaan toolbar scale. Pertama-tama kita membuat terlebih dahulu persegi atau persegi panjang menggunakan rectangle biar lebih mudah. Kita buat, klik dulu di sini ya, kita buat klik rectangle, kita buat 10,10. Nah, oke. Setelah kita buat ini, untuk biar bisa memperlihatkan scale, kita copy terlebih dahulu kotak persegi ini menjadi 3 buah. Kita klik CO menggunakan shortcut, lalu enter. Kita klik objek. CO lagi. Baik, di sini saya sudah mengcopy 3 buah persegi. Pertama-tama di sini saya akan memberikan contoh untuk memperkecil kotak persegi ini ya. Ya, biar bisa lebih kecil lah dari ini, dari ukuran ini kita buat. Pertama bisa kita klik SC, kita shortcutnya SC, enter. Lalu kita select objek, kita select objeknya yang akan kita perkecil. Oke, kita cari base pointnya. Kita cari base pointnya, kita ambil di sini pojok kiri biar sama lah. Kita klik untuk memperkecil, kita bisa contoh ya 1/3. Nah, dia sudah kecil, oke, lebih kecil dari yang pertama kali kita buat. Dan jika ingin memperbesar, karena di awal tadi saya buat ini ukuran 10x10, kita perbesar menjadi ukuran 20 ya, misalnya 20x20, kita bisa klik SC, enter. Kita klik dulu SC, enter. Nah, lalu kita klik objek,
enter, kita cari base pointnya sama di bawah biar rapi. Nah, untuk membesar karena ukuran tadi 10, kita buat ukuran 20 ya. Kita coba klik 20,20. Kita klik enter. Nah, dia menjadi lebih besar ya. Nah, lihat menjadi sangat besar sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Dwi dari kelas 1 MRK 5, absen 14. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang array. Apa itu array? Array itu adalah suatu tool yang digunakan atau fungsinya itu untuk memperbanyak objek dengan ukuran tertentu atau ukurannya itu pasti gitu loh. Jaraknya itu pasti. Di sini ada 3 array yang akan saya jelaskan. Pertama-tama saya akan menjelaskan rectangular array. Apa itu rectangular array? Itu suatu uh, array yang digunakan untuk memperbanyak objek persegi atau persegi panjang atau segi 4 dengan teratur. Oke. Di sini saya akan mencontohkan. Pertama kita buat rectangular dulu. Kita buat simulasinya. Kita pakai 400,800. Oke, setelah itu di sini saya akan membuat suatu berapa banyak meja dan kursi yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Kita buat mejanya terlebih dahulu. Oke, setelah mejanya jadi, kita harusnya itu buat komplit gitu ya, satu paket komplit gitu, baru kita array sekalian. Oke, ini udah kita copy. Oke, share kira-kira segini. Oke, setelah itu, setelah kita membuat objek awal, kita blok dulu. Kita blok, kita klik array yang rectangular. Oke, nah di sini tuh udah langsung ada columns, ada row, between, dan total daripada kanan kirinya ini ya guys ya. Kalau total tuh yang kanan kirinya ini, di sini kan 4 kebanyakan, maka kita kurangi kolomnya menjadi 3 saja. Oke, kita enter. Karena ini kebesaran, kita kurangin jadi 200 saja. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah kan tuh. Dia sejajar semua, teratur sejajar, jarak-jaraknya semuanya seperti itu. Habis itu kita close array. Selanjutnya kita membuat contoh yang path array. Path array ini adalah suatu array di mana dia itu mengikuti line atau garis line yang dibuat seperti dijadikan panduan atau induknya gitu ya. Coba pertama kita pakai yang spline fit. Oke. Kita di sini akan membuat sungai, simulasi sungai. Oke. Kita enter. Nah, setelah itu kita pakai offside atau klik O, enter, klik objeknya, tarik ke bawah sekitar ya 200 atau 300, enter. Jadi nah ini seperti aliran sungainya. Oke, setelah itu kita buat objeknya pakai circle yang ini, jangan terlalu besar. Oke, kita atur dulu posisinya. Oke, kita enter. Oke, lalu kita buat objek garis-garis biar seperti bunga ya atau seperti apa. Oke, lalu kita blok. Nah,
kita blok, kita klik array, yang path array. Nah, di sini kita disuruh select path curve atau garis yang mana yang mau di. Tuh, langsung otomatis dia jaraknya sejajar, semuanya dia mengikuti baseline-nya ini, mengikuti alurnya. Ini setelah ini kita atur juga kalau 18 kebanyakan atau berapa kebanyakan bisa diatur. Kita close array, done. Nah, selanjutnya kita buat yang array yang polar array. Itu seperti ya bisa digunakan pengaplikasinya seperti meja bundar seperti itu ya. Kita buat sekitar 400-an. Oke. Satu kita buat kursi. Ibaratnya ini meja bundar ya guys ya. Buat kursi. Oke. Oh terlalu kecil. Kita besarkan dulu. Kita pakai yang oh kita pakai buat daripada si kursinya ya guys ya. Kursinya kita pakai 60 meter. Setelah itu kita move. Oke, kita tarik dari ini. Oke, kira-kira segini. Oke. Nah, lalu kita blok. Kita array yang polar array. Kita klik lagi. Center point-nya dari sini ya guys ya. Kita pilih center of point. Jadi kursinya nanti menghadap kemana itu biar tahu itu. Nah, ini. Kalau kurang banyak kita tambahin lagi umpamanya 9. Ini bisa juga kita tambahin row atau barisnya katakanlah 3. Tuh. Jadi seperti ini. Ya, sekian untuk penjelasan dari array. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Nanda Dwi. Di sini saya akan mempraktekkan atau mengajarkan tentang offset. Offset itu digunakan untuk mengcopy suatu objek atau merubah objek ya. Di sini saya sudah membuat suatu rectangle 2 dengan satunya 45 derajat dan satunya 0 ya. Oke, mari kita coba. Kita pakai shortcut O, enter. Kok ini? Shortcut O. Oh. Oke guys, kembali lagi dengan saya Nanda. Di sini saya menjelaskan tentang offset. Offset itu suatu shortcut yang digunakan untuk atau berfungsi untuk mengcopy suatu objek atau merubah objek. Oke, di sini saya sudah membuat suatu garis bantu ya, di mana ada rectangle yang 0 derajat sama 45 derajat. Oke, ini suatu panduan. Setelahnya kita pakai polyline. Polyline, kita klik yang ini. Kita harus membuat suatu objek ini menjadi satu. Ntar. Oke. Sudah, kita move. Kita geser ke sebelah kanannya. Oke. Nah, di sini sudah seperti gambar bintang ya guys ya. Itu kita offset dulu dengan shortcut O, enter. Kita masukkan jaraknya 5, enter. Kita pilih objeknya.
kita tarik ke bawah, tapi lagi ke bawah, terus kita klik enter. Setelah itu kita tambah lagi dengan ukuran 10. Kita pilih objeknya lagi, oke, enter. Kita pakai lagi. Di sini saya akan membuat suatu mainan di lampu ya guys ya. Kita shortcut, enter, kita pakai 5 lagi, objek, enter, oke, enter, enter, kita pilih 10 lagi, enter, enter, di sini pakai 5, enter, oke. Setelah itu kita enter. Terakhir kita pakai yang 20, ukuran 20 ya guys. Oke. Nah, untuk lebih mempercantik lagi, di tengahnya kita pakai heads yang gradient, oke. Kita shortcutnya heads, enter, kita pilih yang gradient. Di sini tuh terserah ya guys ya, mau pakai yang mana itu pun terserah. Oke, kita pilih warnanya. Enter. Oke, di sini udah selesai untuk offsetnya. Di sini saya memperagakan atau mempraktekkan penggunaan offset terhadap kita membuat suatu mainan dari lampu gitu ya guys ya. Nah, di sini contoh-contohnya kalau pakai 5 jarak segini, 10 segini. Jadi fungsi daripada si offset itu memperbanyak atau mengubah suatu objek atau mengcopy suatu objek dengan ukuran yang bisa dikatakan sangatlah sama gitu ya. Udah paten gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rian Hidayat, dari kelas 1 MRK 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu perintah dengan fungsinya. Terus, kemudian cara penggunaannya. Nah, yang pertama ada fillet, yang kedua ada camper. Nah, untuk fungsinya sendiri, fillet merupakan perintah yang berfungsi untuk mengubah sudut pertemuan dua buah garis menjadi sebuah radius. Sedangkan camper itu perintah yang digunakan untuk menciptakan suatu garis yang berbeda di antara dua buah garis yang tidak sejajar. Pada dasarnya, adanya perintah camper untuk membuat sisi bevel pada atas suatu sudut. Oke, baik. Kita langsung saja ke cara penerapan perintah. Yang pertama tadi fillet. Nah, di sini kita langsung saja masukkan shortcutnya fill, atau kalian bisa pilih fillet di atas ini. Klik. Nah, terus tahap selanjutnya kita masukkan radius dengan shortcutnya R, enter. Masukkan radius yang dibutuhkan, misal saya contohkan 10, bawahnya 10 juga. Nah, kita langsung pilih objeknya. Nah, kalian bisa lihat di sini tadinya sudut 90 derajat menjadi ada garis lengkung sini ya. Kita coba yang kedua.
Kita masukkan shortcutnya fill, enter, kita masukkan radiusnya R. Nah, masukkan radiusnya, misalkan saya bedakan yang tadi kan 10, yang sekarang 50. Nah, kita pilih objek yang pertama dan yang kedua. Nah, seperti itu, simple ya guys ya. Kita coba lagi yang ketiga. Di sini kita memakai radius yang berbeda lagi. Bisa klik, nah ini di atas fillet, langsung kita masukkan radiusnya berapa, misalkan di sini. Oh iya, tiap garis yang kita mau buat fillet itu bisa beda-beda. Nah, misalkan kita yang pertama itu masukkan 15 dan yang keduanya itu kita masukkan 30. Nah, kita pilih objeknya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan kalian pengen cepat, nah, kita bisa, ini misalkan saya tadi bikin ini satu ya. Misalkan di sini kita mau bikin gambar perempatan. Nah, di sini kita bisa di mirror saja. Pilih 0. Nah, di sini kita copy lagi. Kita mirror saja ya, biar cepat. Nah, oke. Mungkin seperti itu ya cara penerapan perintah fillet. Terus yang kedua tadi ada camper. Nah, di sini saya tadi sudah bikin objek yang sama. Sebenarnya tidak jauh beda ya cara pemakaiannya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh gimana penerapan yang kedua tadi, camper. Kita klik di atas camper, perintah camper. Langsung kita masukkan dimensi yang akan kita masukkan ke objek tersebut. Oke, bisa saya ulang. Kita di sini ke perintahnya terlebih dahulu dan kita masukkan dimensi yang akan kita buat. Misalkan di sini saya memberikan 20, yang satu lagi 20. Nah, langsung saja kita pilih objeknya. Nah, udah. Kemudian kalau kita pengen cepat, kita juga bisa masukkan shortcut ini CHA ya. CHA, enter. Nah, kita masukkan dimensi, di enter. Salah. Nah, kita tadi masuk di sini, enter. Terus masukkan dimensi. Masukkan dimensi yang akan kita masukkan ke objek tersebut. Misalkan di sini saya 50, enter, 40. Kita pilih objeknya. Nah, sudah jadi. Ya, mungkin seperti itulah. Jika kurang jelas, saya akan ulang kembali ya.
Kita klik perintah convert terlebih dahulu, terus masukkan dimensinya berapa kita masukkan, misalkan 50 50 per 60 misal. Kita pilih objeknya. Nah, sudah seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita bikin di objek 2 garis, kita bikin di objek persegi ya. Sama aja caranya, kita masuk ke perintahnya terlebih dahulu, convert, langsung masukkan dimensinya masukkan 15 misalkan, enter 15. Nah, kita pilih objeknya. Nah, seperti itu ya. Oke, simple seperti itu. Nah, jadi ini saya akan bikin contoh menggabung antara fillet sama Canva. Untuk fillet terlebih dahulu ya. Nah, kalau fillet kita harus masukkan radius kan. Kita klik R, enter, masukkan radiusnya berapa, misal 50, enter 50. Kita klik. Nah, seperti itu ya. Kita coba di bawahnya lagi. Klik perintahnya terlebih dahulu, langsung masukkan radiusnya 20 misal ya. Langsung saja kita pilih objeknya. Ya. Untuk yang kedua itu ada sedikit kendala tadi ya. Saya mulai dari awal, kita bikin rectangle dulu. Nah, bisa seperti itu ya. Ini hapus saya tuh terlebih dahulu. Nah, untuk perintah yang pertama tadi ada fillet. Fillet itu membutuhkan radius. Kita masukkan radius yang akan dimasukkan ke objek tersebut, misalkan 50. Enter, 50, enter. Nah, kita langsung saja pilih objek yang akan ini tadi. Nah, seperti itu ya. Kita coba lagi di bawah. Klik perintahnya terlebih dahulu. Kita masukkan radius 50, 80. Kita pilih objeknya ya. Nah, seperti itu ya. Untuk yang kedua tadi ada Canva. Kita klik perintahnya terlebih dahulu, langsung kita masukkan dimensinya. Kita masukkan dimensi, tentukan dimensi yang akan dimasukkan ke dalam objeknya tersebut. Misalkan saya 50 aja sama ya. Kemudian kita pilih objeknya. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini saya akan coba satu kali lagi ya, supaya lebih paham. Kita klik perintahnya dulu, masukkan dimensi yang akan dimasukkan 50, enter 50. Kita pilih objeknya. Nah, sudah seperti itu ya guys ya. Mungkin segitu dulu video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aulia Ramadhani dari kelas 1 MRK 5, absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah rotate atau memberikan tutorial cara menggunakan perintah rotate. Nah, perintah rotate ini adalah suatu perintah yang berfungsi untuk merotasi atau memindah arah dari suatu objek. Jadi akan langsung saya contohkan. Di sini saya akan membuat sebuah rectangle. Dari sebuah rectangle ya objeknya. Baik, saya ketikkan REC enter, saya masukkan dimensinya 100 kali 200, oke. Lalu saya akan copy menjadi 3 kali untuk saya akan membuat dua rotasi yang berbeda dengan derajat yang berbeda. Oke, saya copy, saya blok terlebih dahulu. Oh, sorry. CO enter, saya tarik ke sini dan ke sini saya kira-kira. Oke, saya escape. Lalu untuk yang pertama, tutorial pertama, yaitu saya akan mencontohkan di sini saya akan merotasi sebesar 45 derajat. Nah, bagaimana? Nah, untuk merotasi atau memfungsikan perintah rotate di sini ada di bagian toolbar modify, di sini ada rotate. Lalu kita juga bisa menggunakan shortcut RO enter. Nah, karena kita akan merotasi dengan sumbu di kiri bawah, maka specify base point atau titik dasar yang akan saya klik adalah di bagian kiri bawah. Oke, saya klik, lalu saya tarik ke sini. Saya tuliskan derajatnya yang saya mau, yaitu 45 derajat, dan saya enter. Nah, ini adalah objek yang sudah terotasi sebesar 45 derajat. Nah, kita juga bisa untuk menggunakan garis bantu. Misalkan saya buat line di sini, saya tarik dari base point kiri bawah, saya tarik ke sini, random aja, nggak perlu dimasukkan derajatnya karena ini adalah titik garis bantu gitu. Oke, saya klik di sini, escape, lalu saya rotate, saya masukkan shortcut arrow enter. Nah, kita tinggal klik di bagian sini untuk base point-nya di kiri bawah. Lalu saya akan sejajarkan kursor ini ke ujung garis bantu. Oke. Jadi ini adalah contoh rotate atau objek-objek yang telah saya rotasi. Nah, di sini yang pertama yaitu objek yang sudah dirotasi sebesar 45 derajat dan ini adalah objek yang sudah terotasi mengikuti garis bantu. Nah, sekian dari penjelasan mengenai perintah rotate dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan perintah mirror. Nah, perintah mirror di sini berfungsi sebagai pengganda objek atau menggandakan sebuah objek. Jadi kayak cermin, fungsinya kayak cermin gitu. Beda dengan copy ya. Kalau copy itu kita menggandakan dengan tidak sejajar atau tidak tegak lurus dengan objek. Tapi untuk mirror kita menggandakannya seolah-olah seperti cermin. Jadi berhadapan-hadapan tegak lurus. Begitu. Nah, di sini saya akan mencontohkan fungsi mirror, yaitu yang pertama kita buat objeknya terlebih dahulu. Saya buat dari polyline. Kita tarik objek di sini sebesar 100. Lalu oke, ke atas 200, ke samping lagi 50. Lalu kita tutup. Nah, sebelum kita memirror sebuah objek, maka kita harus membuat garis bantunya. Di sini saya akan membuat garis bantu menggunakan line. Tarik dari atas ke bawah. Lalu baru kita blok objeknya, kita ketikkan shortcut mirror. Kita klik garis bantunya dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu muncul erase source object. Jadi di sini si AutoCAD tuh tanya lagi gitu. Si AutoCAD tanya lagi source objeknya ini yang tadi kita mirror itu dihapus atau tidak, karena di sini saya akan mirrorkan kedua-duanya, yaitu saya akan memilih klik no. Oke.
Untuk selanjutnya saya akan membuat untuk sudut 45 derajat. Saya ambil dari sini, saya copy, saya tarik kira-kira ke sini. Lalu saya rotate terlebih dahulu ya. Untuk mendapatkan sudut 45 derajat, saya rotate, saya klik base point-nya di sini, saya tarik dan saya ketikkan 45. Oke, kemudian saya akan membuat garis bantunya menggunakan line. Saya akan buat di sini ya. Oke, kemudian saya rotate lagi. Bisa tadi kan sudah menggunakan perintah rotate ya. Jadi kita bisa oh, sorry. Oh ya. Jadi kita bisa menggunakan shortcut rotate yaitu arrow enter. Kita select object lalu kita spasi atau enter. Lalu specify base point di sini saya tarik dan saya ketikkan 45 derajat. Nah, di sini sudah terbentuk garis bantu untuk memirrorkan objek. Lalu kita seperti tadi kita blok objeknya, kita ketikkan shortcut mirror MB enter, lalu kita specify first point and specify second point of mirror end. Second point-nya di sini. Oke, klik no. Nah, sudah selesai. Di sini saya sudah membuat tutorial atau contoh dari memirrorkan sebuah objek yang di sini itu 90 derajat atau tegak lurus dan di sini adalah 45 derajat. Nah, di sini saya juga akan membuat contoh memirrorkan sebuah kusen. Karena kusen ini tentunya akan dipakai di banyak ruangan ya, tidak hanya satu ruangan. Jadi kita sangat memerlukan perintah mirror untuk menggunakan kusen. Oke, saya buat contohnya ya. Ini untuk kusennya saya buat menggunakan rectangle. Saya buat di sini untuk kusennya itu daun pintunya itu 5:15. Oke. Lalu saya blok, saya copy sejauh 80 derajat. Nah, sejauh 80 cm, maaf. Nah, karena di sini sejauh 80 cm dan saya nariknya dari sini atau sini, maka ini kan tadi dimensinya 5 nih. Nah, jadi saya baik saya tarik dari sini maupun di sini, saya akan ketikkan di sini jarak 85 derajat. Oke, bisa kita cek ya. Nah, dari sini terbentuk jarak 80 cm gitu. Lalu kemudian kita buat pintunya, yaitu kita menggunakan rectangle lagi. Dari sini dengan ketebalan pintu 4 cm dan ketinggian pintu yaitu 80 cm. Oke, di sini sudah terbentuk ya. Lalu kita membuat arah buka pintunya ya. Kita menggunakan ARC, yaitu kita menggunakan start center end. Kita klik di ujung pintu ke sini, lalu ke sini. Jangan lupa dikontrol biar arc-nya ini berubah gitu, terbalik. Kita klik di sini endpoint-nya. Nah, ini sudah terbentuk sebuah kusen ya. Lalu kita coba mirrorkan. Ini saya mirrorkan. Oh, maaf. Saya buat garis bantunya di sini. Lalu kemudian saya mirror. Di block, lalu shortcut mirror. Klik di sini dan di sini. Klik no. Dan kemudian ini kita bisa hapus ya. Nah, lalu kedua objek ini kita mirrorkan lagi ke bawah. Sebenarnya tidak menggunakan garis batu pun juga bisa. Jadi kita menentukan titik pertamanya dan titik keduanya itu harus lurus jika kita ingin sejajar ya. Jadi langsung saya contohkan di sini, saya ketik mirror. Nah, saya ingin membalikkan dan mensejajarkan dua kusen ini di bawahnya. Jadi saya klik pasti di horizontal di sini, lalu saya tarik secara lurus, tegak lurus ke kiri. Saya klik no dan di sini sudah terbentuk 4 kusen ya dengan sangat singkat menggunakan perintah mirror. Baik, sekian dari penjelasan tentang perintah mirror dari saya.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Dan saya tutup juga presentasi atau tutorial AutoCAD untuk toolbar modify dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.